Kapan kita menjadi negara besar? Kapan kita menjadi daerah yang kuat? Kapan kita menguasai dunia? Kita mikirkan diri kita saja tidak selesai-selesai. Alir berkelok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendukung Bapak Aing KDM? Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita dengarkan sama-sama bagaimana narasi Kang Deddy Mulyadi dan pandangan beliau dalam membangun Jawa Barat ini. Ini tentunya merupakan sebuah pemikiran yang sangat besar dari seorang tokoh sekaliber Kang Deddy Mulyadi. Ayo kita dengarkan sama-sama. Di mana gunung-gunung harus berdiri tegak, lahir aliran sungai harus membentuk bendungan, dari bendungan membentuk kelokan sungai, membentuk sawah-sawah, sawah-sawah jangan kau uruk, danau-danau kecil jangan kau uruk, maka kau buat sistem ini air itu menjadi terkoneksi satu sama lain, maka bangunlah peradaban air, listrik peradaban air, aliran jalan sungai peradaban air. Ini adalah membangun sistem efisiensi di tanah Jawa Barat, maka rakyat akan mendapatkan apa? Listrik yang murah, transportasi yang murah, hasil pertanian yang kuat, hasil perikanan yang kuat, maka sistem itu menjadi siklus. Apa yang terjadi hari ini? Gunung dibabat, lengkop diuruk, musim kemarau kekurangan air, musim hujan kebanjiran di mana-mana. Orang takut banjir, tapi tidak membuat ruang bagi air untuk bersemayam. Semua orang berpikir tentang ekonomi, lupa bahwa recovery dari bencana lebih mahal daripada ekonomi yang didapat. Prinsip dasar. Untuk itu kader Golkar harus memahami filosofi ini. Kegagalan para pemimpin kita adalah memimpin daerah tidak mengerti filosofi dasar. Karena tidak mengerti filosofi dasar, maka pembangunannya diserahkan pada stafnya. Stafnya itu belajar dari ilmu pemerintahannya. Ilmu pemerintahan itu hanya berbasis dua, administrasi dan honor. Kekuatannya hanya dua, bagus administrasinya, baik honornya. Output dan outcome-nya tidak menjadi sorotan utama. Akhirnya apa? Pembangunan kita berulang dari itu ke itu, dari itu ke itu. Lihat susunan APBD, 5 tahun APBD tidak pernah berubah nomenklaturnya. Kalau sosialisasi, tiap tahun pasti ada sosialisasi. Kalau pencanangan KB, tiap tahun ada pencanangan KB. Kalau gerakan reboisasi, tiap tahun ada gerakan reboisasi. Kalau gerakan nanam kopi, tiap tahun ada gerakan nanam kopi. Kalau gerakan gotong royong, tiap tahun ada gerakan rotong royong. Semua setiap tahun ada. Pertanyaannya adalah, kalau mengulang nomenklatur yang ada, berulang-ulang itu adalah kegagalan dalam penyusunan RAPBD. Sesungguhnya apa yang terjadi? Kita melupakan bahwa SEP APBD untuk masa depan harus dibuat. Kenapa? Suatu saat kita harus memiliki cadangan keuangan daerah yang memadai. Suatu saat kita harus punya investasi. Bagaimana kita loncat untuk menguasai daerah lain. Untuk itu rakyat kita bergerak untuk bekerja di tempat lain berdasarkan investasi yang kita miliki. China itu patut digurui dari aspek ini. Bukan kita mencacinya dan kita setiap hari bergulat pada APBD yang itu-itu. Akhirnya apa? Negara kita tidak pernah berubah. Tiap tahun kekurangan anggaran untuk menutupi kegiatan yang itu juga. Pertanyaannya adalah, kalau pendapatan daerah nanti menurun, kalau pencapaian pajak nanti menurun, kalau suatu saat biaya produksi dari industri semakin tinggi, jumlah birokrasi yang semakin banyak, tunjangan yang sangat tinggi, honor anggota dewan yang sangat mahal, pertanyaannya adalah, mau dari mana negara mendapat uang untuk hanya membiayai rutin negaranya? Kapan kita menjadi negara besar? Kapan kita menjadi daerah yang kuat? Kapan kita menguasai dunia? Kita mikirkan diri kita saja tidak selesai-selesai.